Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Syafitra dan saya Janatul Taqwa. Saya juga mahasiswa semester 1 dari program studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi penting dari mata kuliah ilmu negara, yaitu tentang sifat-sifat dan hakikat ilmu negara. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Hardianto SH MH. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Ilmu negara merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari asal-usul, bentuk, sifat, dan tujuan negara. Ilmu ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana sistem hukum dan pemerintahan dibentuk di sebuah negara. Sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam, memahami ilmu negara juga penting karena hukum keluarga tidak dilepaskan dari sistem hukum dan struktur kenegaraan yang berlaku. Dengan memahami ilmu negara, kita tahu bagaimana hukum Islam bisa diterapkan secara sah dalam kerangka negara. Sifat ilmu negara dapat kita pahami dari beberapa poin utama. Yang pertama, sifat teoritis dan abstrak. Ilmu negara tidak membahas hukum atau sistem politik suatu negara secara konkret. Sebaliknya, ia berfokus pada konsep-konsep fundamental tentang negara seperti hakikat, asal-usul, tujuan, dan banyaknya sebuah negara yang bersifat teori dan abstrak. Yang kedua, sifat umum dan universal. Ilmu negara berlaku secara umum dan universal, artinya ia mempelajari prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua negara, terlepas dari perbedaan bentuk, waktu, dan tempat. Ia mencari kebenaran umum yang dapat diterima secara luas mengenai negara. Yang ketiga, sistematis. Ilmu pengetahuan ini menyusun pengertian-pengertian secara sistematis. Artinya, tidak ada satupun abstrak yang terpisah atau bercerai-cerai, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Yang keempat, yaitu objektif. Seperti ilmu pada umumnya, ilmu negara harus berusaha mengejar kebenaran yang dapat diterima secara umum atau objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan berdasarkan pendapat pribadi suatu subjektif. Dan yang kelima, yaitu menekankan dasar-dasar teoritis. Ilmu negara berfungsi sebagai ilmu dasar yang memberikan kerangka teoritis bagi ilmu-ilmu lain yang lebih praktis, seperti ilmu hukum tata negara. Ia menyediakan bahan teoritis yang kemudian diaplikasikan dalam praktik konkret ilmu hukum tata negara. Adapun hakikat ilmu negara, yang pertama, meneliti asal-usul terbentuknya negara seperti teori perjanjian masyarakat atau kekuasaan. Yang kedua, mengkaji bentuk dan sistem pemerintahan seperti republik, monarki, kesatuan, atau federasi. Terakhir, membahas tujuan negara, yakni menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban bagi rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara mereka, maka hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan dalam suatu negara adalah amanat yang harus diberikan kepada orang yang berhak dan mampu menjalankannya. Dalam konteks hakikat ilmu negara, amanat ini menunjukkan bahwa negara berdiri atas dasar tanggung jawab moral untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat. Ketika kekuasaan diserahkan kepada orang yang tepat, negara dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan adil. Karena itu, ayat ini menggarisbawahi bahwa fondasi keberadaan negara merupakan sebuah tanggung jawab besar yang tidak boleh disalahgunakan.
Baik, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar dan prinsip-prinsip negara. Ilmu ini menjadi landasan bagi cabang ilmu hukum lainnya termasuk hukum keluarga Islam karena hukum hanya bisa ditegakkan dalam sistem negara yang berdaulat dan berkeadilan. Dan buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang hukum Islam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan bernegara, ayo kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam. Prodi Hukum Keluarga Islam, kami tidak hanya membahas hukum keluarga Islam, tapi bagaimana hukum itu diterapkan secara adil di kehidupan masyarakat dan sistem kenegaraan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.